Dan sampai sekarang masih banyak yang mempertanyakan alasan PSSI, khususnya Pak Erick Thohir, memilih Patrick Kluivert ini sebagai pelatih. Apakah hanya karena Patrick yang bersedia hadir untuk interview, yang ketika itu berhadapan dengan Hari Raya Natal, tanpa mempertimbangkan pengalaman Patrick terlebih dahulu? Karena kan ada desas-desusnya kayak gitu. Dikatakan ada 3 calon pelatih yang tadinya diundang, tetapi cuma Patrick yang mau hadir interview di saat perayaan Natal, dan itu dikatakan menjadi nilai plus. Apakah cuma karena itu? Gitu. Terus geng, gimana nih kira-kira nasib dari para pemain timnas, khususnya pemain lokal? Nah, dikatakan ada 3 pemain lokal yang berpotensi terancam posisinya di timnas Indonesia setelah Patrick ini menjadi pelatih baru. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, ketika kemarin gue membuat video tentang pemecatan Sinteyong atau STY, gue baca beberapa komentar dari kalian, ada yang meminta untuk dibuatkan part 2-nya, alias kita bahas sekali lagi. Nah, oleh karena itu, gue akan memenuhi request kalian untuk membahas tentang STY lagi yang berhubungan dengan pemecatannya dia. Nah, berhubung juga ada beberapa update dari pemecatan STY ini yang belum sempat gue jelasin di video sebelumnya, jadi gue buat part 2-nya ini sesuai dengan request kalian. Karena memang polemik pemecatan STY ini menuai banyak reaksi dari beberapa pihak, khususnya netizen Indonesia. Nah, saat ini gue melihat kalau respon netizen sudah terbelah menjadi 2. Ada yang setuju dengan keputusan dari Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI untuk memecat STY, tapi ada juga yang tidak setuju karena terbukti kinerja STY dalam memajukan sepak bola Indonesia sampai sejauh ini terlihat sangat baik. Apalagi setelah mengetahui desas-desus mengenai siapa pengganti STY selanjutnya. Sekarang sudah resmi nih geng, ada pernyataan dari PSSI kalau memang Patrick Kluivert adalah pengganti dari STY. Dan Pak Erick Thohir juga akhirnya bersuara mengenai alasannya mengapa memilih Patrick ini sebagai pengganti STY. Nah, semua pembahasannya akan kita rangkum di part 2 kali ini dan langsung aja kita bahas di sisi lain. Mungkin kita masuk ke dalam pembahasan yang paling seru ya, di mana masyarakat Indonesia, terkhususnya penggemar bola, itu dikejutkan dengan resminya Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Jadi beberapa hari lalu setelah pemecatan STY, mulai tersiar kabar kalau yang menggantikannya adalah seorang legenda dari Belanda yang bernama Patrick Kluivert. Kabar ini pun bukan disuarakan oleh sembarang orang geng, melainkan oleh seorang jurnalis olahraga Italia yang bernama Fabrizio Romano di feeds Instagram pribadinya. Kabar mengenai olahraga sepak bola yang diberitakan oleh Fabrizio ini sudah pasti benar adanya. Makanya ketika Fabrizio ini membuat update seperti itu, netizen Indonesia percaya dan langsung viral. Padahal pernyataan dari PSSI atau otoritas sepak bola negara kita aja belum ada gitu. Dan setelah diviralkan oleh Fabrizio ini, sekarang hal tersebut bukanlah sebuah kabar lagi geng. Sebab PSSI sudah mengeluarkan sebuah pernyataan kalau Patrick Kluivert adalah kepala pelatih baru untuk timnas Indonesia saat ini, khususnya untuk tim sepak bola senior. Pemberitahuan ini dibuat oleh PSSI di akun X-nya dan juga Instagram resminya. Nah, tapi geng, beda platform, beda juga reaksi dari netizennya. Kalau kalian lihat di pemberitahuan PSSI yang ada di X atau Twitter, kebanyakan reaksi dari netizen cenderung negatif. Ada netizen yang mempertanyakan atas dasar apa Patrick jadi pelatih atau jadi pelatih kepala. Dan terus ada juga netizen yang bilang kalau babak pertama nggak bisa unggul lawan Australia, babak kedua wajib pecat ganti pelatih. Pokoknya ya netizen benar-benar gak percaya lah sama Patrick ini kalau di X. Nah, sementara itu kalau netizen yang ada di Instagram, ada banyak netizen yang justru menyambut kedatangan Patrick sebagai pelatih timnas Indonesia ini. Ada juga yang mengatakan kalau mereka percaya dengan Patrick selaku pelatih untuk bisa membawa Indonesia menjadi juara di setiap pertandingan, seperti keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, namun tetap geng, di Instagram juga ada netizen yang masih merasa keberatan dengan Patrick sebagai pengganti STY. Ya mungkin karena mereka menilai Patrick ini banyak kontroversinya, yang salah satunya adalah ya dia pernah jadi BA komunitas judol. Terus juga untuk 2 lawan Indonesia selanjutnya, dia ini pernah melatih sebuah tim dan kalah ketika melawan 2 lawan Indonesia selanjutnya, yang salah satunya adalah Bahrain. Nah, tapi sejauh ini geng, netizen benar-benar terpecah antara pro dan kontra. Nah, kira-kira kalian ada di kubu yang mana geng? Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Dan sampai sekarang masih banyak yang mempertanyakan alasan PSSI, khususnya Pak Erick Thohir, memilih Patrick Kluivert ini sebagai pelatih. Apakah hanya karena Patrick yang bersedia
dia hadir untuk interview yang ketika itu berhadapan dengan hari raya Natal tanpa mempertimbangkan pengalaman Patrick terlebih dahulu. Karena kan ada desas-desusnya kayak gitu. Dikatakan ada 3 calon pelatih yang tadinya diundang, tetapi cuma Patrick yang mau hadir interview di saat perayaan Natal, dan itu dikatakan menjadi nilai plus. Apakah cuma karena itu gitu? Ternyata Pak Erick Thohir membeberkanlah alasan kenapa dia memilih Patrick ini di dalam sebuah wawancara eksklusif di media Metro TV. Beliau menyebutkan kalau PSSI ini sebenarnya memiliki beberapa opsi nama. Ada sekitar 15-16 nama. Pilihannya banyak. Kita waktu itu sortir mungkin ada 15 nama. Dan Pak Erick Thohir sendiri menyebutkan kalau dalam memilih pelatih nggak bisa hanya berdasarkan feeling aja, tapi harus melihat berdasarkan program, pelatihnya sendiri, serta pemain yang baik. Kita itu kan memilih pelatih bukan karena feeling atau perasaan. Semua decision making ini kan harus kita lihat tadi. Program yang baik, pelatih yang baik, pemain yang baik. Ini harus menjadi satu kesatuan. Dan dari semua itu, PSSI mencoba untuk memprofiling semuanya. Dan dari 15 itu, ya disortirlah menjadi 5 dan 5 menjadi 3. Dan dari 3 nama yang tersisa, Pak Erick Thohir menyebutkan kalau harus diadakan sebuah interview untuk bisa menilai chemistry yang bisa terjalin baik antara calon pelatih kepada pemain maupun kepada PSSI sendiri sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah, Pak Erick Thohir menyebutkan ketika interview, Patrick adalah orang yang memiliki kemauan dan keseriusan untuk melatih timnas Indonesia, kata Pak Erick Thohir. Kemauan, keseriusan dia ada, dan dia saya lihat ya, dia asisten pelatih tim nasional Belanda. Terus nggak cuma itu, geng. Pak Erick Thohir juga melihat Patrick berdasarkan pengalamannya dia di dalam dunia sepak bola, seperti salah satunya pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda. Legenda timnas Belanda, dan Patrick ini juga terbuka ketika PSSI menjelaskan kepada dia kalau dia di-hire itu bukan atas individual tapi as a team. Yang namanya pelatih kan, geng, dia juga harus berbaur dengan tim. Bahkan untuk asisten pelatih yang nantinya akan bekerja sama dengan Patrick, itu bukan Patrick yang melakukan interview, tetapi Pak Erick Thohir sendiri. Nah, ketika Pak Erick Thohir sudah memilih asisten pelatih, barulah Patrick yang mencocokkannya yang sesuai dengan dia, sehingga akan tercipta chemistry di antara mereka. Ketika Pak Erick Thohir ini melihat kalau Patrick ini memiliki leadership serta pengalaman yang bagus, ya Pak Erick Thohir memutuskan untuk mencoba mengontrak Patrick ini sebagai pelatih untuk timnas Indonesia selanjutnya. Nah, lalu ketika Pak Erick Thohir ini ditanyakan ya, sebenarnya apa kriteria utama yang dicari oleh Pak Erick Thohir dari pengganti seorang STY? Nah, Pak Erick Thohir menjawab kalau dia mencari sosok yang bisa memanage locker room. Nah, hal itu menjadi penting bagi Pak Erick Thohir karena mayoritas pemain timnas kebanyakan adalah pemain diaspora dari Belanda. Nah, negaranya kan sama nih dengan negara asalnya si Patrick ini, sehingga diharapkan akan adanya chemistry yang lebih baik dan yang terbentuk di antara pelatih dan pemain nantinya. Jadi bisa dikatakan dengan kata lain ya, mungkin STY ketika berada di locker room itu nggak bisa ngobrol gitu sama pemain karena perbedaan bahasa, culture, dan juga ya pemikirannya udah beda. Menurut Pak Erick Thohir kayak gitu. Pak Erick Thohir juga mengakui kalau ada berita dari Tuttosport yang mengatakan kalau dia akan memecat STY dan mengambil pelatih dari Eropa. Nah, memang benar Pak Erick Thohir sendiri punya pilihan ingin mengambil pelatih dari Italia, geng. Saya ada pilihan mau ngambil dari Italia. Mungkin karena beritanya kemarin di Tuttosport. Ini mungkin karena hampir 3 bulan yang lalu saya pernah bicara dengan beberapa teman saya di Italia. Dan menurut Pak Erick Thohir, berita tersebut bisa terbentuk karena beliau sempat berbicara dengan beberapa temannya dari Italia, bahkan pernah menawarkan posisi pelatih kepada pelatih yang berasal dari Italia. Nah, jadi ibaratnya tuh obrolan internal Pak Erick dengan teman-temannya pas lagi nongkrong-nongkrong yang berasal dari Italia ternyata bocor ke media. Hanya saja nih, geng, Pak Erick Thohir kemudian berpikir kalau pelatihnya dari Italia, apakah cocok dengan chemistry para pemain lokal dan diaspora? Sebab meskipun sama-sama negara Eropa, tapi ada perbedaan budaya antara Italia dengan Belanda. Dan kebanyakan yang di negara kita tuh lebih lebih cocok dengan Belanda. Ya namanya juga negara jajahan Belanda. Dan ditambah lagi pemain naturalisasi Indonesia itu kebanyakan dari Belanda. Dan kemudian Pak Erick Thohir juga pernah berbicara dengan pelatih asal Inggris. Ya sama juga gitu. Dia juga memikirkan apakah akan cocok nih dengan para pemain lokal Indonesia dengan pemain diaspora. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan tersebutlah akhirnya Pak Erick Thohir mengatakan kalau pemilihan pelatih yang cocok bukanlah sebuah proses
proses yang bisa dibilang singkat atau baru, karena hal tersebut sudah dilakukan sejak 3 bulan yang lalu, hanya saja membutuhkan waktu yang pas untuk melakukan hal tersebut. Jika perihal timing nih geng, proses yang panjang sampai pada akhirnya diputuskanlah pelatih baru, itu menjadi sebuah bentuk kehati-hatian bagi Pak Erick Thohir. Sebab timnas ini bukanlah milik seseorang atau segelintir orang aja geng, melainkan milik bangsa kita, Indonesia. Sehingga pertimbangan yang matang dibutuhkan untuk bisa membawa timnas Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah lalu Pak Erick Thohir ditanya lagi nih geng, apakah dengan dikontraknya Patrick menjadi pelatih itu bisa meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Nah jawaban dari Pak Erick, kita harus coba semaksimal mungkin agar Indonesia bisa memperoleh poin dari setiap pertandingan nanti. Kemudian ketika Pak Erick Thohir ditanya kembali mengenai locker room dan meminta penjelasan lebih detail mengenai apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu, yang mana dikatakan itu terjadi sebelum pertandingan Indonesia melawan Cina, kata Pak Erick Thohir. Dan Pak Erick Thohir bercerita kalau dia nggak bisa menceritakan kondisi di saat itu karena tidak etis rasanya, karena itu internal banget. Hanya saja Pak Erick Thohir ini menjelaskan sedikit peran pelatih itu nggak cuma mengatur strategi, melainkan harus bisa memanage locker room, yang mana hal itu merupakan ranah dari pelatih. Dan ketika ditanya apakah STY tidak bisa melakukan hal tersebut, lagi-lagi Pak Erick Thohir tidak menjelaskan dengan detail, namun Pak Erick Thohir semacam memberikan kode lah gitu. Dia bilang dia selaku ketua umum PSSI melihat bagaimana dinamika yang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Nah tapi Pak Erick Thohir juga menegaskan statement tersebut jangan disalahartikan kalau seolah-olah STY tidak bisa melakukan itu, namun semua ini merupakan bagian dari decision making dari beliau serta PSSI untuk bisa mewujudkan mimpi agar Indonesia bisa lolos di Piala Dunia. Jadi intinya Pak Erick ini menginginkan yang terbaik lah untuk timnas. Nah gimana geng menurut kalian tuh dengan jawaban Pak Erick Thohir? Apakah sudah cukup menjawab dan kalian puas atas rasa penasaran kalian kenapa STY dipecat dan digantikan oleh seorang Patrick gitu ya? Coba deh tuliskan di kolom komentar. Kita itu kan memilih pelatih bukan karena feeling atau perasaan. Semua decision making ini kan harus kita lihat tadi. Program yang baik, pelatih yang baik, pemain yang baik. Ini harus menjadi satu kesatuan. Terus geng, Pak Erick Thohir juga ternyata mengetahui geng komentar-komentar miring dari netizen terhadap Patrick ini. Dan beliau sendiri nggak tinggal diam, beliau juga memberikan tanggapan kalau perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang wajar. Dan ya negara demokrasi gitu kan, negara kita jadi wajar banget. Hanya saja Pak Erick Thohir itu berpesan kepada seluruh masyarakat, boleh aja berbeda pandangan tapi jangan sampai mengutarakan pendapat dengan pesan-pesan yang destruktif. Ya maksudnya tuh jangan sampai menghujat yang berlebihan geng. Nggak suka ya udah gitu. Oleh karena itu geng, Pak Erick Thohir berpesan kalau kita harus saling menghormati karena nggak mungkin dia atau PSSI mau timnas Indonesia ini hancur. Pastinya sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia ya mereka juga akan melakukan hal yang paling baik bagi timnas Indonesia. Kemudian juga ada kritik nih terhadap Pak Erick Thohir yang di dalam wawancara tersebut jawaban Pak Erick Thohir dikatakan seperti lebih mengutamakan para pemain diaspora dibandingkan para pemain lokal Indonesia yang sudah memiliki hubungan yang baik dengan STY. Nah, namun Pak Erick Thohir itu mengatakan kalau keputusan untuk mengganti pelatih itu adalah bentuk dari harapan PSSI agar adanya stabilitas baru yang bisa mendapatkan hasil yang paling tidak nih ya sesuai dengan prediksi yang sudah dibuat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, selain Pak Erick Thohir, ada beberapa pihak lain yang bersuara mengenai pemecatan STY ini, geng. Yang salah satunya adalah dari mantan Ketua Umum PSSI yang bernama Nurdin Halid. Nah, beliau ini menyebutkan kalau selama timnas Indonesia dilatih oleh STY ini terlalu berfokus kepada speed and power. Nah, kecepatan dan tenaga, yang mana hal tersebut terbukti efektif diterapkan oleh STY ketika melatih timnas Korsel. Hanya saja geng, pendekatan yang sama justru dinilai kurang efektif oleh pemain timnas Indonesia itu sendiri, khususnya karena mayoritas dari pemain timnas Indonesia saat ini adalah pemain diaspora dari Belanda yang memiliki latar belakang filosofi total football. Jadi, nggak cocok geng pendekatan yang dilakukan oleh STY kepada para pemain diaspora ini. Ketidaksesuaian ini, itu menurut Nurdin, bisa terlihat ketika Indonesia melawan Australia dan Jepang, yang mana pada saat itu Indonesia cuma mode bertahan aja, tapi gagal menciptakan permainan yang efektif. Dan ketika Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi, menurut Pak Nurdin ini, kemenangan itu bukanlah karena strategi dari STY, melainkan karena pertemuan yang dibuat oleh para pemain tanpa hadirnya STY untuk bisa membentuk strategi baru dalam permainan dengan menggabungkan speed and power dengan total football. Jadi ibaratnya tuh ya pemain ini memang menuruti perintah strategi STY, tapi di belakang itu semua mereka itu
itu sepakat untuk punya strategi mereka sendiri, kurang lebih kayak gitu. Lalu Pak Nurdin ini juga menilai kalau hal yang terpenting di dalam sepak bola adalah komunikasi yang terjalin antara pelatih dengan pemain, yang mana hal ini ternyata tidak dimiliki oleh STY, sehingga Pak Nurdin ini sendiri mendukung keputusan PSSI untuk memecat STY. Dan Pak Nurdin sempat membuat sebuah statement yang dinilai sangat kontroversial bagi netizen nih, yaitu dia mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh STY sampai dianggap membanggakan timnas Indonesia, katanya. Nah, kalau keberhasilan STY karena meloloskan U23 ke semifinal, terus Pak Nurdin juga menyoroti anggapan keberhasilan STY karena membawa timnas Indonesia masuk ke dalam babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, bagi Pak Nurdin, apa yang dicapai oleh STY di Piala Asia 2023 masih kalah dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2007, katanya. Kenapa demikian? Karena menurut dia, tahun 2007, timnas Indonesia bermain tanpa pemain diaspora atau tanpa naturalisasi. Kalau kita lihat juga, apa yang membanggakan dengan Sintayong? Hanya dengan dia berhasil meloloskan Under 23 ke semifinal, kemudian 20. Kalau Piala Asia, menurut saya lebih berhasil 2007. Di tahun 2007 juga Indonesia berhasil menang melawan Bahrain. Dan di tahun 2023 Indonesia hanya menang melawan Vietnam. Oleh karena itu pencapaian STY yang lolos ke babak 16 besar dikatakan bukanlah hal yang membanggakan karena lolos dengan status peringkat ketiga terbaik. Nah ini gimana tuh menurut kalian? Kalian setuju nggak geng dengan pendapat dari Pak Nurdin ini? Apa kalian merasa kalau timnas Indonesia di Piala Asia 2023 tidak lebih baik daripada yang ada di tahun 2007? Coba tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terus geng, gak cuma Pak Nurdin Halid, ada juga anggota dari Exco PSSI yaitu Pak Arya Sinulinga yang bersuara mengenai bagaimana PSSI memperlakukan STY. Nah banyak netizen yang menilai tanggapan dari Pak Arya ini berkaitan dengan pernyataan dari anak STY yaitu Shin Jae-won yang menyinggung bagaimana perlakuan PSSI kepada ayahnya selama ini. Kalau menurut Pak Arya, selama 2 tahun terakhir sejak tahun 2023, pembayaran gaji STY selalu tepat waktu. Semua anggota tim pelatih yang diinginkan oleh STY sudah disediakan oleh PSSI. Seperti ketika STY meminta dokter tim karena STY yang kurang percaya terhadap dokter yang sudah ada dan PSSI pun memenuhi hal tersebut. Terus STY juga pernah meminta pelatih khusus untuk posisi striker. PSSI juga menyediakan hal itu. Jadi semua permintaan STY, PSSI sudah berusaha untuk memenuhinya. Dan Pak Arya yakin kalau STY juga sudah menyadari upaya yang sudah dilakukan oleh PSSI. Kompensasi juga sudah diberikan kepada STY sesuai dengan yang tertulis di dalam kontrak. Nah, banyak yang menilai ketika Pak Arya menyebutkan soal gaji yang dibayarkan tepat waktu, itu bukan hal yang harus dibanggakan. Itu bukan hal yang harus dibandingkan dengan jasa STY. Menurut netizen, toh soal gaji itu adalah hak dari STY dan merupakan kewajiban dari PSSI untuk membayar gaji tepat waktu. Jadi itu bukan sebuah nilai plus. Nah, makanya banyak orang yang mengkritik gitu pernyataan dari Pak Arya Sinulinga semacam tidak tepat gitu. Lalu ada juga pernyataan dari Pak Arya yang menyinggung kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan harmoni di dalam tim dan memang berdasarkan isu yang ada dengan mengaitkan juga permasalahan yang terjadi di locker room termasuk dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nurdin Hadi kalau STY ini tidak berhubungan dengan baik dengan para pemain diaspora. Jadi walaupun gak secara terang-terangan membuka apa yang sebenarnya terjadi di locker room tersebut, tapi publik sudah terlanjur percaya kalau yang sebenarnya terjadi adalah para pemain diaspora yang merasa gak sesuai dengan taktik yang dibuat oleh STY. Dan karena hal inilah, pemain diaspora dianggap menjadi alasan kuat dipecatnya STY dan mereka jadi incaran netizen untuk dihujat. Ini jujur miris banget geng, jadi pemain yang dihujat oleh netizen. Salah satunya menimpa pemain diaspora yaitu Mace Hilhers yang sempat diisukan kalau dia memiliki ketegangan dengan STY alias berantem. Nah, kalian lihat sendiri geng, gimana komentar-komentarnya. Karena banjirnya hujatan tersebut, Mace Hilhers itu sampai klarifikasi di story Instagramnya geng. Di dalam klarifikasi itu, dia mengatakan kalau selama beberapa hari atau minggu terakhir, dia sedang rehat karena mengalami cedera dan baru mencabut 4 gigi bungsunya, sehingga secara fisik dan mental dia membutuhkan waktu untuk pemulihan. Nah, Mace ini sejujurnya merasa sedih mendengar kabar dipecatnya STY. Namun Mace mengaku kalau dia sebenarnya nggak terlalu mengenal STY karena baru bertemu dengan STY ini ya sekali di periode kedua. Mace mengalami masalah fisik di saat itu. Nah, karena kondisinya tersebut, Mace membantah segala yang dituduhkan oleh netizen kepada dia yang diduga memiliki andil di dalam pemecatan STY, yang mana dia dianggap ada masalah sama STY. Nah, dia membantah itu semua, dia bilang itu nggak benar.
Balik lagi nih geng, ke Pak Arya Sinulinga. Dengan banyaknya hujatan yang diberikan oleh netizen kepada pemain diaspora ini, Pak Arya mengatakan kalau ada usaha untuk menghancurkan timnas Indonesia dengan memberikan hujatan kepada para pemain diaspora. Pak Arya mempertanyakan, orang-orang yang menghujat ini sebenarnya mendukung timnas Indonesia atau mendukung siapa? Apa jangan-jangan mereka adalah antek-antek asing? Apa tujuan mereka agar para pemain diaspora bakal masuk timnas itu takut? Karena itulah Pak Arya menyebutkan kalau orang-orang yang menghujat timnas ini ya seperti orang jahat. Nah tapi nih, ada tapinya. Jadi ada usaha untuk menghancurkan timnas Indonesia. Yang kedua, kemarin sampai hari ini ada pemain diaspora yang diserang. Mereka ini pingin menghancurkan timnas merah putih. Demi siapa? Padahal menurut netizen, Pak Arya sendiri yang menyebutkan kalau memang ada permasalahan yang terjadi di dalam tim. Jadi kayak gimana ya, bisa dikatakan tuh blunder lah yang dikatakan oleh Pak Arya. Dia sendiri yang menyebut, tapi dia juga yang menuduh orang sebagai antek asing atau mau menghancurkan timnas Indonesia. Dan kalau dibandingkan dengan pernyataan Pak Erick Thohir serta Pak Nurdin Hadi, itu juga menguatkan argumen dari pihak PSSI dengan selalu menyebutkan pemain diaspora. Nah makanya terbentuklah opini netizen yang seperti itu. Dan tidak salah, pada akhirnya ya pemain-pemain diaspora ini malah diserang oleh netizen. Oke, kalau tadi kita sudah membahas dari sisi PSSI, sekarang kita akan membahas dari sisi para pengamat sepak bola nih geng, mengenai pemecatan STY ini. Ya, gimana menurut mereka? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Salah satu pengamat sepak bola yaitu Effendi Ghazali ikut merespon mengenai pemecatan dari STY. Nah beliau ini sepenuhnya mendukung keputusan PSSI. Hanya saja dia menyoroti langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir untuk memecat STY, mengingat STY dipecat setelah Indonesia mendapatkan kemenangan bersejarah. Menurut Pak Effendi, keputusan untuk mengganti STY terasa nggak biasa. Jadi kayak ada yang aneh, terutama setelah kemenangan melawan Arab Saudi. Terlebih lagi, kemenangan di Indonesia atas Arab Saudi adalah sebuah pencapaian yang belum pernah didapatkan oleh timnas Indonesia sebelumnya. Biasanya pelatih itu digantikan setelah timnya kalah atau untuk case-case yang yang mengecewakan lah gitu. Nah tapi untuk case-nya STY, kalau mengikuti pola tersebut seharusnya STY dipecatnya waktu Indonesia kalah melawan Cina atau Jepang. Tapi ini kan enggak. STY dipecat setelah Indonesia menang lawan Arab Saudi. Dan menurut Pak Effendi, PSSI harus memberikan alasan yang kuat sebenarnya kenapa sih STY ini dipecat. Kalau dipecatnya karena tim kalah itu bisa dijadikan alasan. Analoginya aja kan, pas kalah aja tuh harus ada alasan yang kuat. Apalagi pas menang, itu terasa janggal. Nah sementara yang disebutkan oleh Pak Erick Thohir alasannya hanya komunikasi atau kepemimpinan dan locker room aja. Tapi ada 3 masalah itu ya Pak? Tadi contoh-contoh yang Bapak sebutkan. Ya tadi saya bilang komunikasi, ya kan, strategi. Lalu terkait sosok Patrick Kluivert, Pak Effendi menilai kalau dia bisa lebih baik dalam komunikasi dengan para pemain timnas yang rata-rata saat ini adalah pemain diaspora. Yang ya udah berarti benar gitu. Menurut kata Pak Erick karena kesamaan bahasa dan memang sama-sama dari Belanda. Terus geng, ada juga nih pengamat sepak bola lain yang bernama Bang Harpa yang memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Bang Harpa mengatakan untuk keputusan pergantian pelatih itu adalah kewenangan dari PSSI. Hanya saja Bang Harpa menyoroti bagaimana PSSI ini memperlakukan STY yang sudah berjasa bagi Indonesia dengan membawa timnas Indonesia sampai sejauh ini. Dan hal ini adalah sebuah permasalahan bagi Bang Harpa. Kalau lu kemudian memperlakukan orang yang sudah berjasa buat negara kita seperti itu, ini yang jadi permasalahan. Yang mana kalau alasannya hanya karena STY memang dibayar, Bang Harpa mengatakan banyak orang di Indonesia yang dibayar tapi justru menyusahkan. Nah sementara STY dibayar tapi terbukti bisa membuat timnas Indonesia mencapai berbagai prestasi. Kemudian Bang Harpa ini juga bilang ketika Indonesia melawan Korea Selatan, yang mana itu merupakan negara asal dari STY, dan STY di saat itu membela mati-matian Indonesia yang membuktikan bahwa STY ini memang dia all out terhadap Indonesia. Nah meskipun begitu, menurut Bang Harpa, STY ini bisa menjaga hubungan baik antara dia dengan Indonesia. Begitu juga dengan Korea Selatan. Karena kan bagaimanapun STY ini adalah orang Korsel. Tapi dengan dia mendukung atau pro terhadap Indonesia, di saat itu tidak menimbulkan perdebatan. Pemecatan STY adalah hal yang biasa menurut Bang Harpa. Namun harus memperlakukan seseorang dengan baik sebagai seorang manusia, menurut dia lagi. Dan menurut Bang Harpa, percuma Indonesia lolos Piala Dunia kalau kita gagal memperlakukan manusia sebagai manusia. Yang dalam konteksnya di dalam kasus ini adalah STY. Pecat nggak pecat biasa, tapi perlakukanlah dia dengan sebagai manusia. Menurut gua
Percuma kita lolos Piala Dunia kalau kita gagal memperlakukan manusia sebagai manusia. Pendapat Bang Harpa ini disetujui oleh banyak netizen di X karena netizen menilai kalau PSSI entah kenapa sepertinya memframing kalau STY ini sudah membuat kesalahan yang tidak termaafkan. Sementara seolah-olah lupa kalau jasa STY untuk memajukan sepak bola Indonesia itu lebih banyak daripada kesalahannya. Kurang lebih kayak gitu. Nah terus yang terakhir geng, datang dari Coach Justin yang memberikan tanggapan juga mengenai kedatangan Patrick sebagai pelatih baru timnas di channel YouTube-nya sendiri. Dia melihat kalau reaksi netizen ketika mengetahui kalau Patrick lah yang akan menjadi pelatih sebagai pengganti STY seperti nggak setuju atas keputusan PSSI. Dan Coach Justin itu menyebutkan kalau dia sendiri kaget mendengar kabar ini. Hanya saja menurut dia nggak ada untungnya bagi netizen untuk mengutarakan kemarahan yang berlebihan baik kepada PSSI maupun ke personal Patrick. Aja ternyata banyak digoreng, di-framing sehingga netizen yang... Nah, Coach Justin itu meminta para supporter timnas Indonesia untuk mendukung keputusan PSSI apapun itu dan menyambut Patrick selayaknya kita sebagai orang Indonesia yang terkenal ramah. Kata Coach Justin kayak gitu. Dan Coach Justin mengaku dia mengusulkan kepada pihak PSSI terkait Patrick dengan alasan pendekatan budaya yang gak terlepas dari kapasitas STY yang memiliki pengalaman untuk menangani timnas. Nah, kalau timnas punya pelatih dari Belanda, tentunya komunikasinya akan jauh lebih mudah. Diskusi antara pelatih dan pemain Belanda sendiri adalah hal yang normal dan semua orang Belanda bisa berbahasa Inggris sehingga akan mudah dipahami juga oleh pemain lokal Indonesia. Karena seperti yang kita tahu ya, STY agak sulit atau kesulitan berbahasa Inggris. Oke, terima kasih. Sebelumnya geng, Coach Justin ini sempat memutuskan untuk berhenti membicarakan STY setelah STY dipecat. Entah kenapa lah gitu ya. Yang jelas hal ini dia sampaikan tanggal 27 Desember tahun 2024 kemarin. Dikarenakan dia menerima teguran dari sebuah akun anonim dengan username Vault Anonym. Nah ini salah satu akun yang sering juga kita bahas ya. Vault Anonym ini adalah akun anonimus yang sering sekali membongkar rahasia-rahasia pemerintah. Ya banyak yang menyebutkan kalau dia ini adalah hacker gitu. Nah akun ini sama dengan akun yang sebelumnya sempat membocorkan data dari Tommy Welly atau yang sering dipanggil Bung Towel, yaitu seorang pengamat sepak bola juga. Karena merasa khawatir dengan keamanan keluarganya, sehingga Coach Justin memilih untuk tidak lagi membahas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan STY. Padahal menurut Coach Justin, dia nggak pernah menjelek-jelekan STY dan yang selama ini dia lakukan adalah mengungkapkan apa yang dia rasakan karena dia menilai ada pelatih yang lebih baik untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Pelatih yang lebih bagus untuk membawa kita ke Piala Dunia. Nah, namun narasi tersebut kemudian digoreng dan diframing sehingga netizen menjadi menghujat Coach Justin. Itu menurut Coach Justin. Bahkan ketika membahas mengenai Patrick yang akan menjadi pelatih baru, Coach Justin hanya berfokus kepada Patrick aja tanpa menyinggung apapun soal STY. Jadi kayak Coach Justin ketakutan gitu. Tapi gue nggak tahu ya beneran takut atau justru ada hal lain. Singkat cerita geng, terlepas dari hal itu, seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, kalau opini netizen saat ini terbelah menjadi dua. Ada yang mendukung keputusan PSSI, ada juga yang enggak. Nah tapi, netizen-netizen yang tidak mendukung keputusan PSSI menduga kalau ada buzzer yang membela PSSI. Kenapa bisa ada dugaan seperti ini? Ya karena ada beberapa akun yang ada di X yang membuat tweet yang kurang lebih sama satu sama lain. Nah ini kalian bisa lihat, intinya tuh mereka menulis kalau mereka nggak setuju sama pemecatan STY. Nah tapi sebenarnya kan kita nggak tahu nih geng, apa yang dibicarakan oleh PSSI di balik layar, dan Pak Erick Thohir ya nggak mungkin nggak kompeten dalam membuat sebuah keputusan. Jadi kita harus netral juga. Kalau yang bentuknya kayak gini, menurut kalian geng, benar buzzer atau bukan? Coba deh kalian cek. Nah, sementara itu, Pak Arya Sinulinga membuat postingan di Instagramnya kalau dia akan melaporkan akun-akun yang menyebarkan hoax, fitnah, dan ujaran kebencian serta melakukan doxing. Ancaman Pak Arya ini direspon oleh akun Instagram FIFA Vault Cyber dengan memposting foto berupa rekaman-rekaman yang dikatakan oleh akun tersebut adalah rekaman ketika Kongres Luar Biasa atau KLB dari PSSI yang ricuh dan para exco yang juga mendapatkan aliran dana. Wah, makin dalam aja nih dramanya. Nah ini nggak tahu ya geng, benar atau enggak. Tapi gue sarankan kepada kalian untuk nggak langsung percaya dengan informasi-informasi yang beredar. Tapi di sini gue sekedar memberitahu bahwa fenomena ini ada gitu. Dan kalian ketika mendapatkan informasi kayak gini harus juga selektif dalam menyaring informasinya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu geng. Dari para pengamat dan polemiknya yang semakin banyak aja gitu.
Oke, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai nasib dari timnas Indonesia di tangan pelatih baru, yaitu Patrick. Akan seperti apa sih kira-kira menurut komentar netizen dan orang-orang yang mencintai timnas ini? Jadi geng, setelah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia, dilaporkan kalau Patrick ini akan membawa tim staff kepelatihannya sendiri geng. Sejauh ini baru ada 2 nama yang dipastikan akan bergabung, yaitu Alex Pastor dan juga Denny Lenzat. Nah, Pak Erick Thohir menjelaskan 2 nama tersebut bukanlah sepenuhnya pilihan Patrick, itu adalah nama-nama yang dipilih oleh PSSI, sebab PSSI memiliki peran dalam menentukan tim kepelatihan dan ada alasan tertentu kenapa tidak semua asisten dipilih langsung oleh si Kluivert ini. Pak Erick Thohir juga mengatakan kalau yang dibutuhkan itu adalah sosok yang bisa bekerja dalam tim dan bukanlah seseorang yang memiliki ego sentral. Nah, mungkin ini maksudnya lebih mementingkan egonya sendiri tanpa memikirkan yang lain. Jadi nggak ada istilah kayak gitu. Terus geng, ada yang membandingkan bagaimana kinerja antara Patrick dengan STY sebagai head coach. Nah, ini agak aneh sih menurut gua. Karena kalau membandingkan kinerja, Patrick ini kan belum mulai kerja. Nah, tapi udah ada nih komentar orang-orang. Nah, ini gua ambil statistiknya dari akun X @gilabola_Indonesia. Kalau dari statistik Patrick sebagai head coach atau pelatih kepala yang pernah dia lakukan di tim lain gitu ya, dia ini pernah menjadi pelatih untuk 80 pertandingan, 37 kali menang, 18-nya imbang, dan 25-nya kalah. Sementara untuk STY, dia itu sudah menangani 57 pertandingan dari klub yang dia pegang, dan 26-nya menang, dan 14-nya imbang, dan 17-nya kalah. Untuk akumulasi gol, ada 106 gol dan 75-nya kebobolan. Nah, dari statistik tersebut, kalian bisa bandingkan sendiri geng. Nah, kira-kira siapa yang lebih baik gitu. Ada nih geng, netizen yang membuat sebuah tweet dengan menyertakan screenshot statistik dari timnas Curaçao, yang mana dikatakan kalau berkat Patrick, pemain Curaçao ini bisa main di Liga Inggris tanpa kendala ranking FIFA di negaranya. Nah, karena kan Patrick ini pernah jadi pelatih untuk Curaçao sendiri. Tapi tweet tersebut direspon oleh netizen lain yang mengatakan kalau periode pertama Patrick menjadi pelatih Curaçao itu terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2015 sampai 30 Juni 2016. Ketika dia sudah tidak jadi pelatih, Curaçao ada di ranking 134 di dunia, yaitu di tanggal 14 Juli tahun 2016. Nah, lalu yang membuat Curaçao ada di ranking 83 dunia, yaitu pada tanggal 21 Desember 2017, bukanlah Patrick, tetapi melainkan yang bernama Remco Vincentini. Nah, jadi jangan salah-salah. Bahkan Vincentini lah yang membuat Curaçao ini ada di ranking 68 saat itu di dunia pada tanggal 6 Juli tahun 2017. Yang mana itu adalah peringkat tertinggi dalam sejarah Curaçao. Nah, jadi kalau informasinya dikatakan yang membuat Curaçao itu jadi gokil banget, jadi baik banget itu adalah Patrick, itu salah. Nah, kalau menurut kalian, tweet yang membanggakan Patrick dengan data yang salah tersebut termasuk buzzer atau bukan? Atau dia hanya salah memberikan informasi? Coba nih, berikan komentar di bawah. Terus geng, gimana nih kira-kira nasib dari para pemain timnas, khususnya pemain lokal? Nah, dikatakan ada 3 pemain lokal yang berpotensi terancam posisinya di timnas Indonesia setelah Patrick ini menjadi pelatih baru. Yang pertama itu ada Arhan. Dia ini adalah salah satu pemain kesayangan STY, walaupun performanya di klub sebenarnya ya banyak dinilai kurang konsisten. Dengan adanya pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong, Shane Patinama, terus ada Nathan Joon, itu bisa mengecilkan peluang Arhan untuk berada di timnas. Nah, Patrick kemungkinan akan lebih memilih pemain dengan jam terbang yang tinggi di level kompetisi klub, yang mana ini akan mengancam posisi Arhan. Nah, kemudian ada Rizky Ridho yang menjadi salah satu pemain dengan performa paling stabil di bawah naungan STY. Hanya saja Patrick ya dinilai sepertinya akan cenderung mengutamakan pemain dengan teknik dan gaya bermain Eropa, sehingga ini akan menjadi tantangan bagi Rizky Ridho. Oleh karena itu, Rizky Ridho ini perlu untuk tampil secara konsisten di Liga 1 nanti dan mungkin mencoba memperluas karirnya di luar negeri. Nah, terus ada yang ketiga nih, adalah Asnawi Mangkualam. Nah, sebab dikatakan performa dari Asnawi dianggap tidak konsisten di lapangan dan persaingan ketat di posisi bek kanan dengan pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan juga Kevin Dix. Nah, dan ya udah pasti permasalahan komunikasi juga. Apalagi pelatih baru ini, Patrick, adalah orang Belanda yang dikatakan kemungkinan secara ego akan mengutamakan pemain-pemain asal Belanda. Nah, itu dia geng, 3 nama yang masih menjadi perkiraan aja gitu ya, prediksi dari para netizen. Belum tentu benar atau enggaknya. Gimana geng menurut kalian? Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin gue cukupkan sampai di sini mengenai polemik pemecatan STY di part 2 ini. Dan dari semua yang gue bahas kali ini, gue mau mendengar pendapat kalian dan coba kalian diskusikan secara sehat di kolom komentar.